Halo teman-teman, hai. Balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembacaan kita ya. General reading aja, kita akan baca umum. Kita akan membacakan yang akan menyesal dan akan mengejar kembali dirimu. Oke, ini adalah pembacaan untuk orang yang pernah dikhianati, yang pernah didustakan ya. Ternyata dia menyesali dengan perbuatannya dan akan mengejar-ngejar kembali kepada dirimu. Yuk kita mulai aja pembacaannya tanpa memperpanjang openingnya. Yuk. Yang pertama di sini ada gambaran The Tower. Yang pertama langsung keluar The Tower loh. The Tower teman-teman adalah gambaran kehancuran ya, yang terjadi secara tiba-tiba ya, dan mulai mempertanyakan apakah dia salah mengambil keputusan, dan juga ada chaos, huru-hara sana sini. Baik teman-teman, di sini kalau saya lihat ya, si dia yang mengkhianati kamu saat ini sedang terjadi chaos ya, sedang terjadi huru-hara di kehidupan atau percintaan atau di kehidupan sehari-harinya ya, dan juga sudah terjadi kehancuran-kehancuran. Nah, dan ini teman-teman terjadi secara tiba-tiba, dan dia itu kayak off guard juga, dia nggak nyangka akan terjadi seperti ini ya. Dan jadinya apa, dia merasa kayak aduh, mempertanyakan, kayaknya aku salah mutusin yang si ini kemarin. Waduh, kayaknya aku salah yang ceraiin dia kemarin. Waduh, aku salah kayaknya sampai dia mau gugat aku cerai. Nah, baru sadarnya dia teman-teman setelah berlalu ya. Jadi orang teman-teman gitu, manusia akan sadar setelah dia merasa kehilangan ya. Setelah dia merasa hancur, baru tuh mengemis balik, baru tuh merangkak balik. Saat dia lagi jaya, saat dia lagi selingkuh, ya dia nggak akan ingat, ya kan? Ya dia nggak akan peduli sama orang lain di sekitarnya gitu. Nah, inilah sifat manusia yang alami itu seperti itu memang. Tetapi teman-teman, kita ini dibekali sama akal dan pikiran. Harusnya kalau dia yang berakal nih, ini dia akan memikirkan, oh aku udah punya istri, oh aku udah punya suami. Kalau aku selingkuh nih, nanti kedepannya kayak mana ya? Kalau dia memiliki akal yang panjang. Tapi sayangnya banyak teman-teman ya, orang yang sudah dikuasai nafsu ya, orang yang hanya mementingkan harta, dia tidak memandang itu dulu. Maaf ya, itu Leon ribut, kita biarin aja. Ya, dia hanya melihat ya saat ini, poin hari ini. Dia nggak lihat poin ke depan ya. Saat udah terjadi kehancuran atau apa, baru deh gitu. Leon, ngapa tuh? Jangan ribut, jangan berisik ya Leon. Kita lanjut. Berikutnya, di sini ada gambaran strength atau kekuatan. Dan dia teman-teman saat ini ya, kalau ditanya dia, kamu nggak apa-apa? Wah, nggak apa-apa. Dia akan pura-pura terlihat hebat. Bentar ya, saya pause dulu. Maaf ya teman-teman, Leon teman biasa. Oke teman-teman, ini lanjut ya. Saat ini dia akan pura-pura terlihat hebat, kuat ya. Dia akan ini kalau strength ini gambarnya nih tulang-tulang yang patah tapi apa ya, berdarah-darah gitu. Tapi dia berusaha satukan. Ya sama dengan dia. Dia saat ini udah hancur, sudah dikhianati kembali gitu ya. Dia berusaha tegar, dia berusaha kuat gitu. Tapi teman-teman, apakah dalam hatinya betul-betul kuat? No, ya. Jadi di sini dia hanya terlihat hebat. Dia hanya ingin terlihat kuat. Karena apa? Di sini rasa malu juga ada teman-temannya, bagaimanapun nih ya pasti ada rasa malu juga lah. Ya, saat udah ketahuan, udah selingkuh, udah apa, udah ketahuan, baru dia kan. Waktu dulu dibilangin, dinasehatin nggak percaya, ya kan? Wah bodoh amat gitu. Udah terjadi, udah apa, baru deh, ya kan? Lanjut. Padahal di sini gambarnya kamu gambarannya Knight of Coin loh, atau Knight of Pentacle. Orangnya setia gitu. Setia, bisa dipercaya. Tapi si dianya masih mengkhianati. Kenapa? Itu tadi guys, dia tidak bisa kontrol hawa nafsunya. Apalagi zaman-zaman sekarang nih guys, sudah serba modern ya. Untuk aplikasi dating-dating itu banyak. Jadi mungkin ya itu jaga-jaga ya suami atau istrinya ya. Mungkin tergoda ya lihat yang muda-muda atau di chatting duluan. Hati-hati teman-teman, zaman sekarang udah zaman edan ya kalau orang bilang. Jadi sebenarnya dari kita juga harus ada pembekalan ya untuk melindungi pasangan. Tapi yang kalau yang kayak kamu nih udah nasehatin masih juga dia kejerumus, ya nggak salah kamu juga lah. Berarti emang dianya aja yang mau selingkuh gitu kan. Nih, kenapa dia banyak didekati yang muda-muda yang pelakor-pelakor ini tadi? Karena dia memiliki king of one ya, atau apa, raja tongkat ya. Karena di sini saya lihat ada gambaran karisma, dia ganteng atau cantik di sini. Jadi dia didekati di sini karena bukan harta guys, tapi karena mungkin kalau perempuan ya body semoknya. Kalau laki-laki karena kegantengannya, ya.
Maka itu dia sering dilirik. Nah, si dianya sayangnya ya dia tidak bisa kontrol ya. Dia udah tahu udah punya pasangan nih, ya. Dia mentang-mentang dia menang fisik ya. Tapi semena-mena menyelingkuhkan pasangan, nggak boleh juga. Nah, inilah karma dia, inilah yang terjadi sama dia. Saat ini dia hancur sehancur-hancurnya dan dia pura-pura kuat. Dan akhirnya apa? Dia akan menyesal dan akan mengejar kamu kembali. Ya gitulah teman-teman. Dia baru sadar, oh ternyata si dia ini peduli loh katanya kan. Oh ternyata si dia ini yang lebih sayang loh sama aku. Nih, saat dia selingkuh nih, selingkuhannya itu hanya Seven of Swords. Apa itu? Triki-triki. Hanya ingin seks, hanya ingin yang senang-senang aja ya kan. Jadi sebenarnya nggak ada unsur cinta, tapi si dianya guys sudah kepikat dari yang karena muda mungkin, karena lihat dia oh ini nih kayaknya emang mau nikahi aku nih, dia mau dia nikahkan gitu. Jadinya dia di sini ketipu juga sebenarnya. Maka itulah dia merasa hancur. Karena orang yang betul-betul setia dirimu dia udah nanti dia udah sia-siakan, ya. Maka itu dia mau mengejar kembali. Karena udah nggak ada jalan dia guys, ya. Mau lanjut sama ini udah dihancamkan, udah dijatuhkan ke laut dia. Mau kembali ya belum tentu juga kamu nerima ya kan. Kadang itulah sifat manusia yang saya bilang ya. Jadi memang kita memang harus bisa-bisa menjaga diri lah teman-teman nih. Ada gambaran Nine of Cup. Tapi dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Apa itu tadi? Misalnya dia hanya ingin seks sama yang selingkuhnya udah dapat, udah. Tapi ya ada yang tidak, jangka panjang yang tidak didapat tuh tadi. Mungkin dia dijanjikan dinikahi atau dijanjikan dikasih ini, ternyata tidak gitu loh. Dia hanya dimanfaatkan untuk ya senang-senang gitu aja, untuk have fun aja. Zaman sekarang banyak guys yang kayak gitu ya kan. Aku janji nanti kalau kamu ada apa-apa aku nikahin, aku iniin, aku tanggung jawab. No. Buktinya banyak tuh ya. Malah tidak ditanggung jawabi, ditinggalkan gitu aja. Banyak yang kejadian seperti itu. Jadi selain pasangan kita juga harus lihat anak-anak kita, teman-teman yang udah beranjak dewasa ya. Zaman sekarang udah zaman edan, zaman modern ya, semua bisa, apapun bisa ya. Jaga-jagalah keluarga kita dari hal-hal yang negatif seperti ini ya. Jangan sampai kita udah kejadian baru menyesal, dan udah kejadian baru kita kayak marah-marah, itu udah nggak ada gunanya. Dari sekarang lah kita jaga nih. Queen of Swords ya. Di sini juga ada gambaran nih. Self aware. Dia ini sadar teman-teman dia udah selingkuh, tapi itu tadi guys sudah ditutupi hawa nafsu. Ada self aware tuh kesadaran ya. Jadi kalau dibilang Mas dia itu selingkuhnya ini kan ada yang kadang selingkuh itu ya mungkin karena tidak sengaja atau apa gitu. Enggak, ini memang murni selingkuh guys. Jadi kalau dia alasannya aku hilaf gak, yang maaf yang kemarinnya aku karena jauh dari kamu udah berapa bulan, udah berapa tahun gini, enggak. Dia memang ada niat selingkuh guys. Dia udah sadar. Dia tahu ini salah gitu. Kalau ada Queen of Swords di sini dia sadar dengan perbuatannya. Jadi agak sulit ya kalau untuk dimaafkan kalau saya ya. Kalau saya ini sulit nih untuk memaafkan yang kayak gini. Ya. Kenapa? Di sini ada gambaran 6 tongkat nih. Dia role model loh, dia contoh gitu. Dialah yang harus dicontoh sama anak-anaknya, tapi dia berbuat kayak gini. Terus udah kejadian hancur gini mau minta balik, mau minta rujuk, ya susah dong ya kan. Seenak perut dia aja, emang kita apaan gitu. Mau disuruh-suruh, mau diginiin, udah dicampain, digini-gini kan nggak bisa seenak gitu ya kan. Dan juga ada gambaran ini dia tadi teman-teman. Nih, dia juga orangnya tuh terlalu pede orangnya, ya. Terlalu pede, terlalu over ya, jadinya itu dengan anggapan wah nanti aku cerai sama ini aku cari yang lain gampang ya. Maka itu kita juga nggak boleh terlalu berlebihan pedenya. Nggak pede juga nggak boleh, jadi itu sedang-sedang aja. Nggak boleh kurang pede, nggak boleh terlalu pede pun nggak boleh, jadinya seperti ini. Jadi dia nekat selingkuh karena kepedeannya itu tinggi banget gitu kan. Nanti kalaupun aku dicerai gagal, nanti kan dia yang udah aku ceraiin mau lagi balik. Itulah terlalu pede. Entah iya orang mau atau tidak kan, entah iya kamu mau atau tidak, kita kan nggak tahu. Nah itu tadi guys, dia terlalu pede di sini gambarannya ya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja ya. Yang menyesal dan akan mengejarmu kembali, ini deh gambarannya ya. Thank you banget yang udah nonton. Yang mau follow Instagramnya Mas Do silakan di @masdooracle, personal bisa di sana. Follow aja Instagram Mas Do untuk personal reading ya, @masdooracle, nanti ada instruksinya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja, akhir kata salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.